Shalom semua warga kerajaan. Tema bulan ini adalah Loving God, mengasihi Tuhan. Mari kita buat pernyataan lebih dahulu. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat disampaikan bahwa God is love. Bukan God has love, God is love. Agape itu adalah satu pribadi. Dan ukurannya adalah saling mengasihi. Kan ini the first and most important commandment. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan perintah kedua yang sederajat sama seperti itu dan merupakan ukurannya adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Orang yang tidak mengasihi dan menerima dirinya sendiri tidak mungkin mengasihi sesama. Dan apalagi mengasihi Tuhan. Dengan jelas 1 Yohanes pasal 4 dikatakan bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Bahkan sebagai bukti dia memberikan yang terbaik dari dirinya. Dia berikan putranya pada kita. Yohanes 3:16 yang sangat terkenal itu. Tapi 1 Yohanes pasal 4 menjelaskan kalau kita mengasihi Tuhan, syaratnya adalah we are born of God. Kita dilahirkan oleh Tuhan, lahir kembali. Tandanya adalah mengasihi sesama saudara. Menjadikan sekali. Kalau kita lihat di YouTube itu bagaimana sesama hamba Tuhan saling menjelekkan, saling menuding sesat, saling menuding lu masuk neraka dan sebagainya. Apa tanda daripada saling mengasihi? Jangan lupa, dalam bahasa Indonesia kasih itu adalah kata kerja, bukan kata benda, ya. Saudaraku, love dan loving tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau ada kasih Allah di dalam diri kita seperti Roma pasal 5, Tuhan mencurahkan kasihnya pada kita melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus is the spirit of grace and the spirit of the love of God. Karena itu 1 Yohanes pasal 4 membuat kita mengangkat tangan. Tuhan, kami tidak sanggup mengasihi engkau sebelum engkau mengasihi kami sendiri. Tanda Tuhan mengasihi kita menerima pemberian yang terbesar, yaitu Kristus. Kristus adalah bukti kasih Allah. Dulu ada satu lagu zaman dulu yang bagus, ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasihnya memberikan bukti, bukan kata-kata. Karena itu bersyukurlah kita punya Tuhan yang mengasihi dan memberikan kita kemampuan, empowering grace to love one another, even to love our enemy. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang membuat orang mendoakan orang yang menganiaya kita. Dan seperti yang dilakukan Kristus di atas kayu salib, Father, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dia menjadi juru syafaat. Kita akan mengasihi orang yang menganiaya kita, dan mereka akan melihat kasih Allah dalam kita. Dan jangan lupa, penjahat di samping Tuhan Yesus matanya terbuka, dan dia berkata, Tuhan ingat aku kalau engkau masuk dalam kerajaan. Mata terbuka. He is Lord, the Lord. Dia adalah Tuhan, dan dia juga adalah, saudaraku, juru selamat. Dan bukan cuma itu, dia adalah kasih personified, kasih yang menjadi satu pribadi. God bless you. Loving God start dengan menerima kasih Tuhan. Dan tidak mungkin kita mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. God is love. God bless you. Amin. Selamat hari Minggu, warga kerajaan. Shalom. Shalom. Ada sukacita kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini sambil memberkati orang terdekat Anda dan katakan, saya suka di dekat Anda. Haleluya. Kita percaya bahwa kita boleh ada sampai hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya bahwa semua yang terbaik Tuhan sudah berikan selama bulan yang sudah kita lalui, dan kita akan masuk di bulan Juni ini. Kita akan lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih menjadi serupa dengan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami, dan kami percaya pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Tuhan.
Kami juga percaya sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah ini mengandung janji. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya beban dikasihkan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah ini. Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita sebab Dia saja yang layak. Amin. Tinggal dekat buku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku
kecurangan padamu, sebab Kau Allah yang benar. Tak pernah ku dapati Kau lalai dalam janjimu, sebab Kau Allahku, Allah yang setia. Kau tak pernah kecewakan yang berharap padamu. Tiap firman-Mu digenapi, Kau Allah yang setia. Yesus Tuhan, dengan iman sama-sama katakan. Tak pernah ku temui kecurangan padamu, sebab Kau Allah yang benar. Tak pernah ku dapati, amin, amin, Kau lalai dalam janji-Mu, sebab Kau Allahku, Allah yang setia. Kau tak pernah kecewakan yang berharap padamu. Tiap firman digenapi, Kau Allah yang setia. Teramat baik bagi kami Tuhan. Tak pernah ku temui kecurangan padamu, sebab Kau Allah yang benar. Tak pernah ku dapati Kau lalai Tuhan, Kau lalai dalam janji-Mu, sebab Kau Allahku, Allah yang setia. Kau tak pernah kecewakan yang berharap padamu. Ya firman-Mu Kau Allah yang tak pernah Kau kecewakan
Tuhan, sama-sama katakan. Kau tak pernah kecewakan yang berharap pada tiap firman-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia. Oh, Kau tak pernah kecewakan yang berharap pada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang firman-Mu Bapa, yang firman-Mu. Kau Allah yang setia. Yesus, Yesus, sebab pengharapan kami tetap di dalam-Mu Bapa. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan atas semua yang telah Kau perbuat Bapa. Itu indah bagi kami, itu indah bagi kami Tuhan. Tak pernah kami temui kecurangan pada-Mu Bapa. Tak pernah kami dapati Kau lalai dalam tiap janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya sepenuhnya padamu, Yesus Tuhan. Sebab kami berjalan bersama-Mu, kaki kami kuat saat kami beriringan dengan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, bersyukur. Tak henti-hentinya kami naikkan sembah kami, syukur kami kepada-Mu. Kau Allah yang layak, layak terima sembah, layak terima hormat. Terima kasih atas segalanya Bapa. Sebab Kau yang menerangi langkah-langkah kami dengan kasih-Mu yang sempurna, dengan cinta-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Thank you Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after. Your goodness is
is running after, is running after. Thank you, Lord, thank you, Lord. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after. Your goodness, oh Lord. Your goodness is running after, is running after. Thank you for your goodness, Lord. It's running out with my life laid down, with my life laid down. I surrender now. I give you everything. Your goodness, your goodness. It's running out. Thank you, Lord. Your goodness is running out. It's running out with my life laid down, with my life laid down. I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sing all my life, all my life you so good to me, Lord. All my life you have been so good. With every breath, I will sing of the goodness. All my life you have been so good. Thank you, God. With every breath, I will sing of the goodness. Your goodness, your goodness. Your goodness is running out, it's running out. Yes, Lord. Your goodness is running out, it's running out. With my life laid down, I give you everything. Oh, your goodness is running out, it's running out. Your goodness. Thank you for your goodness. Thank you for your mercy, Lord. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running out. It's running out. With my life laid down, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out. With my life laid down, I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Ya. Terima kasih Tuhan. Yes. Thank you Jesus. Kami mau menyanyikan kasih-Mu seumur hidup kami.
Kami mau menyanyikan kasih-Mu, kebaikan-Mu, semua tentang pribadi-Mu yang indah itu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, memuji Engkau membuat hati kami puas. Terima kasih. Hamba mau berdoa supaya Tuhan berbicara pada kami oleh firman-Mu. Teguhkan kami oleh firman-Mu. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa. Firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal cara kerja-Mu, mengenal bagaimana Engkau berhubungan dengan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa, roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami. Dan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara kelihatan bahagia sekali. Wah, ini memang saya diurapi banget. Belum mulai aja sudah menangis orang-orang itu, bayangin. Peter, it's okay. No, jadi dibawa keluar, gak apa-apa, Pete. Anak-anak kalau nangis kok dibawa keluar, gak apa-apa. Sambil nangis kita dengar firman Tuhan, kan? Seringkali kita selalu menganggap interupsi itu sangat perlu disingkirkan. Enggak kalau saya. Kita komunal. Itu aja. Kita komunitas orang percaya. Jadi bahagia aja. Ya, nggak usah terlalu kayak gimana gitu, nggak usah, biasa aja. Seneng kok. Coba kan kalau anak-anak nggak menangis. Coba. Saya ingat ya waktu anak saya yang kedua lahir, itu karena biusnya mungkin kebanyakan. Istri saya kan operasi sesar. Dibius kebanyakan biusnya pergi ke anaknya. Jadi anaknya waktu lahir nggak menangis, Pak. Saya lihat dipukul-pukul oleh suster supaya menangis. Saya berdoa, kamu menangis. So, kalau kamu gak menangis, saya yang menangis kan. Jadi ya, itu agak lama itu. Akhirnya, karena ada dokter anak juga setiap kali ada operasi itu ada dokter anak sampingnya. Dokternya langsung tahu, oh ini pasti itu. Dia ambil air es terus taruh di dadanya. Tiba-tiba dia meledak menangis. Itu dia menangis seharian tuh. Biar kamu menangis aja gak apa-apa. Jadi kalau anak-anak nangis, saya gak terlalu panik. Saya pernah mengharapkan mereka menangis. Saudara bahagia? Amin. Nah, kita punya tema hari ini adalah kasih. Nah, mungkin saya ingin membahas sesuatu yang orang suka pertentangkan. Misalnya kasih dan hukum seringkali dipertentangkan, ya toh? Ada orang yang berkata, "Oh, karena kasih ada, hukum tidak perlu." Siapa bilang? Kalau baca Alkitab, justru kasih itu hukum. Tuh, saudara lihat saya. Ya. Benar kan? Di dalam Matius 22, kalau saudara baca ayatnya ke-40 dan seterusnya. Di situ Yesus berkata, dari ayat 37 kalau nggak salah. Yesus berkata kepada itu, ada orang yang mencobai. Yesus sambil berkata, "Guru, manakah hukum yang pertama di Alkitab yang terutama?" Yesus jawab, hukum yang pertama dan yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Betul ya? Ya kan? Itu hukum loh. Terus dia berkata, dan hukum yang ke-38, bilang lagi. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi mengasihi Allah itu hukum. Jadi itu bukan usulan. Itu bukan kalau kamu rasa-rasa. Itu bukan kalau saya rasa enak saya mau mengasihi Tuhan. Oh, enggak. Oh, karena saya diginiin saya mengasihi Tuhan. Itu hukum. Dan hukum ini hukum universal ini. Ini bukan hukum parsial, ini hukum universal. Di mana aja semua orang diperintahkan untuk mengasihi Tuhan. Mengapa? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. So this is the first law, the prime law. Ini hukum primer namanya ini, jangan dianggap remeh. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah ayat yang ke-40
Ya, coba lihat. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita membahas kasih sebagai hukum itu penting. Jawabannya kenapa? Kenapa kasih harus menjadi hukum buat kita? Nah, itu ada runtutannya. Jadi begini, tentu saudara tahu bahwa ayat-ayat ini muncul di kitab Taurat. Jadi ini kemudian kita sebut sebagai hukum Taurat. Kalau saudara baca di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 yang disebut dengan Shema Israel, ya tahu Shema Israel? Itu apa tuh kredo bangsa Israel, itu Shema Israel, gitu kan di situ tuh, ya apa? Adonai Achenu Adonai, ya. Artinya gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu jelas. Dia pertama katakan Tuhan Allah itu esa. Baru dia katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi kenapa ya? Kenapa? Ternyata begini. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka belum satu bangsa. Belum kan? Mereka cuma kumpulan budak. Budaknya banyak lagi. 2 juta orang budak keluar dari Mesir. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka budak. Nah, budak itu tidak punya hukum. Tahu arti budak? No law. Budak artinya nggak ada hukum yang berlaku buat kamu, sebab kamu bukan pribadi. Jadi budak itu di zaman itu, budak itu sama dengan binatang. Budak itu sama dengan pemilik barang yang dimiliki. Jadi kalau dia budak ya dia tidak ada hukum yang berlaku. Orang bunuh budak nggak ada masalah, udah selesai. Budak dibunuh ya sudah dibunuh aja. Ya. Kalau kapan-kapan sudah beli sebuah buku The History of Slavery. Itu buku yang menceritakan tentang perbudakan. Ada zamannya kalau misalnya musim dingin, terus misalnya tuannya merasa kedinginan, terus kemudian budaknya ada di sampingnya, tuannya dingin, misalnya perapian tahu nggak? Dia belah perutnya budaknya, masukkan kakinya untuk hangatkan di dalam perutnya. Sudah barbarian sekali, tapi begitulah tanda bahwa budak itu nggak dihargai. Kenapa mereka tidak dihargai? Because people actually under the slavery live without law. Hidup tanpa hukum. Jadi itu sangat menyakitkan sebenarnya. Nah, bangsa Israel memang udah dimerdekakan, udah dibebaskan, tapi mereka harus dipandu dengan hukum. Karena mereka budak. Sama dengan manusia yang jatuh dalam dosa. Kita sudah tahu kan bahwa jatuh dalam dosa itu bukan soal perbuatan. Sudah ulang-ulang saya katakan pada saudara, dosa bukan cuman perbuatan, tapi dosa adalah perbudakan. Setuju ya? Kalau cuma perbuatan, perbaiki perbuatanmu selesai. Tapi karena dosa adalah perbudakan, perlu datang juru selamat untuk tebus kita keluar dari situ. Tapi begitu kita tebus keluar, dikeluarkan dari perbudakan, seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka perlu hukum. Halo? Mereka perlu hukum yang memandu. Cuman bedanya, perjanjian lama sama perjanjian baru bedanya sangat kuat. Ada pada 2 hal. Pada karya Kristus dan kepenuhan Roh Kudus. Ini 2 penting sekali. Jadi karya Yesus disalib memerdekakan kita dari perbudakan. Tapi kepenuhan Roh Kudus, ini dia ini. Membuat kita berjalan dalam hukum. Saya sudah khotbah beberapa kali pada saudara bahwa waktu Roh Kudus turun, yang masuk ke dalam kita itu adalah hukum. Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita. Jadi orang yang penuh Roh Kudus, hukumnya bukan di luar, tapi hukumnya ada di dalam. Bilang dulu, hukumnya ada di dalam. Jadi dulu orang harus belajar hukum di luar dulu untuk mengaplikasikan. Kita tidak. Karena hukumnya sudah di dalam, mengaplikasikannya lebih mudah. Karena sudah di dalam. Bilang dulu, hukum Allah ada di dalam saya. Katakan itu dulu. Hukum Allah ada di dalam saya. Itu sesuai dengan perjanjian baru yang ditulis di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Tidak usah dibaca. Saya mungkin jemaat ini membaca itu paling banyak kali. Karena saya selalu ulang-ulang untuk beritahukan bahwa waktu Roh Kudus dicurahkan, perjanjian baru itu adalah ketika Roh Allah berdiam dalam manusia. Roh Allah itulah yang membawa hukum berdiam di dalam kita. Makanya aplikasi kasih lebih mudah.
aplikasi kasih lebih jelas karena kasih berdiam dalam kehidupan kita. Iya kan? Halo? Coba kita baca ayat ini. Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Tadi dikutip oleh Pak Arifin hal ini. Jadi ini saya kira bagus kita baca sekali lagi. Nah, untuk membaca Roma pasal 5 jangan cuma ayatnya yang kelima memang. Mesti baca dari awal supaya saudara tahu jalannya. Saudara tahu jalurnya. Tapi kan kalau nggak salah, saya lihat di YouTube, istri saya mengkhotbahkan ini beberapa minggu yang lalu ya. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Istri saya, boleh juga nih ibu khotbah. Bagus khotbahnya. Dan saya kira dia kasih jalur buat kita sampai pasal 5 ayat 5 itu. Coba kita baca ya. Pasal 5 ayat yang kelima. Dibilang ini, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi siapa yang mencurahkan kasih di dalam kita? Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Kenapa? Dan kasih ini untuk apa sebenarnya? Supaya hukum Allah dimulai bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kasih harus dilihat sebagai hukum terlebih dahulu, baru kasih dilihat sebagai kuasa, baru kemudian kasih dilihat sebagai kekuatan hubungan. Tapi kasih perlu dilihat sebagai hukum terlebih dahulu. Kalau kita buang hukumnya, kita liar. Kita berpikir bahwa seenaknya aja kita buat. Makanya di aliran Pentekostal dan karismatik yang kemudian terjebak kepada radical grace akan berpikir kalau sekarang tidak ada hukum lagi. Yang ada cuma kasih aja. Yang penting kita mengasihi, nyanyi sampai miring-miring. Di luar tipu-tipu nggak apa-apa. Yang penting kan mengasihi. Apa itu? Nah, itu yang kita sebut dengan kasih yang tidak punya dasar. Kasih yang tidak punya kekuatan yang kuat. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa ini aspek yang penting. Kasih yang pertama adalah memang hukum. Tapi kasih aspek yang kedua ini yang saya mau beritahukan kepada saudara. Kasih itu akan menyadarkan kita pada tujuan kita. Sebab kasih itu punya tujuan. Jadi jangan selalu pikir kasih itu cuma kayak perasaan yang melayang-layang aja. Oh, kasih udah jelas. Kasih itu pribadi. Halo? Sudah percaya kasih itu adalah pribadi? Sudah lihat saya? Kita mau datang mau perjamuan kudus di Pak Jojang kasih ke orang pikir lagi. Tempat terbagus berpikir tuh di gereja. Supaya saudara nggak cuma terima aja, tapi saudara paham, punya pemahaman, punya pengertian. Kasih itu punya tujuan. Aspek kasih yang berikut itu adalah memiliki tujuan. Kasih itu memiliki tujuan. Tujuan kasih itu penting banget. Karena tujuan kasih itu sama dengan pribadinya. Iya kan? Kenapa Tuhan mesti taruh kasih dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan harus datang sendiri dalam kehidupan kita? Karena memang ada tujuannya. Tujuannya jelas. Dia mau kita terbawa pada tujuan-tujuan Tuhan. Kasih inilah yang membuat kita dapat bertahan dalam tujuan. Kasih inilah yang membuat kita dapat melewati semua kesusahan. Makanya kalau kita bisa melewati semua tantangan, kita menjadi lebih daripada pemenang karena kasih Allah itu. Karena kasih itu punya tujuan. Halo? Coba kita baca ayat-ayat ini. Saya tanya pada saudara, untuk apa saudara harus menang di kehidupan ini? Untuk apa? Padahal yang membawakan kemenangan pada kita itu kasih Allah kan? Coba kita baca dulu ayatnya. Saudara kayak saya selalu berkhotbah argumentatif. Jadi saudara mesti paham bahwa kita tidak mau saudara itu tahu sesuatu tanpa alasan yang kuat. Supaya waktu saudara melakukannya sudah tahu persis. Kalau saya mengasihi, kalau saya mengampuni orang, kalau saya berkorban karena kasih. Kalau saya kemudian berkata kesalahanmu saya ampuni. Saya tidak izinkan rasa sakit menguasai saya. Karena saya tahu tujuannya apa. Halo? Coba kita baca dulu ayatnya itu. Kita akan baca. Tadi saya bilang ayatnya di mana? Belum. Saya belum bilang kasih itu, belum saya beritahu pada saudara. Bahwa kasih itu punya tujuan dalam kehidupan kita. Coba kita baca
ayat yang udah biasa dibaca oleh orang tentang kasih yang dicurahkan dalam kehidupan kita itu punya tujuan. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15. Nah, kan lucu. Kenapa kasih punya tujuan empowering ini buat kita? Coba kita lihat. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala apa? Perintahku. Ini yang ngomong siapa ini? Yesus. Jadi Yesus kasih definisi kasih yang gak biasa. Dia bilang kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan apa? Segala perintahku. Kenapa? Kenapa kasih urusannya dengan segala apa? Perintah Tuhan. Kenapa? Karena kalau perintah itu berarti kerajaan kan. Kita sudah tahu. Perintah dan hukum itu berhubungan dengan kerajaan. Jadi selalu kasih itu selalu akan melayani the purpose of the kingdom. Itu dia tuh. Selalu itu. Jadi dia bilang ini. Kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih ini kalau dalam kata kalau kita baca kasih ini adalah. Kasih itu adalah empowering structure yang menguatkan saudara di tengah-tengah ketidakmampuan kita menjadi kekuatan kita untuk terus mengasihi. Sekalipun kita berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan ini. Sudah sampai di sini kita oke? Sekarang kita transfer bahwa kita sekarang sudah memiliki kasih yang artinya melakukan perintah Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Sekarang kita pergi ke Roma pasalnya yang ke-8. Kemenangan kasih itu tadi. Ya, kemenangan kasih kita pergi Roma 8. Kita akan baca dari ayatnya yang ke mungkin 34 barangkali. Coba kita lihat ya. Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35 ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari apa? Kasih Kristus. Sudah jelas enggak ada. Sebab kasih Kristus kepada kita tidak ada di luar kita, tapi dia telah dimasukkan ke dalam kita. Itu kalau sudah perhatikan ya. Tuhan mau kita tahu bahwa dia itu bukan agama yang jauh datang pada saudara. Saudara berkata, Tuhan mari nyatakan curahkan kasih-Mu kepadaku. Sudah masuk dalam diri saudara. Jadi kasih sudah ada di dalam saudara. Makanya dia bilang ini. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada? Tidak ada sebenarnya. Makanya dia beritahu. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Mungkin saudara berkata, semua ini barbarian Pak. Justru yang paling bahaya kalau nyaman. Bahaya. Kalau nyaman, senang, bahagia. Uang banyak, semuanya nyaman, gak ada masalah. Biasanya di situ masalahnya. Tapi sebutlah apa aja yang membuat orang bisa memisahkan dari sesuatu. Misalnya, coba ayat yang ke-36 bilang buat kita. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini bercerita tentang orang yang dalam penderitaan yang sangat berat. Dan memang betul, kasih kalau dilawan lebih kuat. Ya. Kasih kalau dilawan lebih kuat. Makanya ada ayat di kitab Kidung Agung bilang begini. Ya, cinta kuat seperti maut. Ush. Bayangkan. Makanya bapak-bapak kalau anakmu pacaran pertama jangan kau larang. Dekati kau. Sebab kalau kau larang anakmu yang lagi mulai jatuh cinta, tambah kuat cintanya itu, tambah repot kau pisahkan. Jadi cara yang terbaik kalau anakmu mulai jatuh cinta dengan orang yang kau tidak suka, dekatin aja. Cintamu akan mengalahkan cinta yang itu. Dekatin, dibaikin dan seterusnya. Dibanding kau lawan, sebab prinsipnya cinta, jangan dilarang, dia semakin kuat. Tahu nggak? Ini tulisan dari seorang penulis terkenal. Dia menulis tentang kenapa gereja mula-mula itu bisa kuat sekali dan jungkir balikan dunia. Nero salah. Nero pikir kalau dia tekan orang Kristen dianiaya, mereka akan hilang. Sebab semua agama yang lain digituin hilang.
Dia salah, dia tekan orang Kristen. Salah Pak, orang Kristen perlu dengan kasih. Begitu ditekan mereka tambah hebat. Tahu kan? Tahu nggak? Seluruh Roma itu dipenuhi oleh Injil atau dipenuhi dengan nama Yesus karena apa? Karena aniaya Nero. Jadi orang Kristen yang ditangkap itu kemudian dimasukkan dalam arena, kemudian diadu sama binatang buas gitu kan? Diadu sama singa. Sekarang enggak ada lah yang kayak gitu. Tapi siapa tahu ada. Diadu sama binatang buas, mereka berantem. Itu orang melihat demonstrasi kasih, iman dan pengharapan yang sangat kuat. Mereka enggak bergeming loh. Tahu kan ceritanya? Dulu kita pikir orang dimakan, orang Kristen diam-diam sambil menyanyi dimakan. Enggak juga sih. Mereka juga gentar, takut menderita. Tapi tahu nggak? Misalnya kita ada 8 orang. Saya, Pak Robert, Pak Ibu, Lucia, Pak Hence, Ibu dan seterusnya. Kita 8 orang lah kira-kira. Kita komunitas yang disuruh berhadapan sama singa nih. Singa, tahu nggak? Yuk takut juga sih. Tapi selalu ada orang yang berkata begini. Udah, kamu tunggu di sini. Saya dimakan dulu. Singa kuat-kuatnya makan orang berapa sih untuk kenyang? Jadi biasanya supaya komunitas mereka selamat, satu orang kasih dirinya dimakan. Jadi orang kan tonton nih. Mereka lari di depan singa. Makan saya aja. Singa pikir, ya deh kamu aja deh. Singanya makan. Selesai singa makan kan kenyang toh. Nggak ada singa yang makan terus kemudian dia makan lagi yang lain. Enggak. Habis makan dia pergi. Selesai. Jadi apa yang terjadi? Ya mungkin kalau konteks kita pasti Pak Hence lah yang di depan. Itu 2 singa langsung kenyang. Tapi nggak usah khawatir, penatua rock semua tambun-tambun. Nah, tebak apa saudara? Jadi begitu dia makan selesai, orang kan di atas lihat ya. Orang lihat bagaimana kemudian singanya udah nggak mau makan karena udah kenyang. Sudah dimakan. Terus ini orang-orang ini mau diapain? Orang-orang teriak. Kemudian orang terus nanya, ini pertanyaannya mereka. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling umum ditanyakan oleh orang Roma pada saat orang percaya diperhadapkan dengan itu. Dia berkata apa? Ini dia berkatakannya. Siapa sih yang mereka sembah? Sampai nyawa mereka serahkan untuk apa yang mereka sembah. Bedanya dengan penyembahan yang lain enggak. Mereka serahkan nyawanya orang lain yang diserahkan. Nyawa anaknya lah, nyawa budak. Tapi ini kok mereka sendiri. So who is this guys? Siapa yang mereka percayai yang menyebabkan mereka menyerahkan nyawanya untuk hal tersebut? Mereka nanya. Akhirnya mereka tahu. Oh Yesus. Who is this Jesus? Siapa Yesus ini yang bagi orang percaya worthwhile dying for? Who is this man? Siapa orang ini yang untuk dia orang layak memberikan nyawanya untuk itu siapa dia ini? Baru mereka dengar enggak. Karena dia dulu serahkan nyawanya untuk orang percaya. Mereka bingung. Dewa mana yang seperti ini? Sedap. Percaya. Mereka percaya cuman karena lihat hal tersebut. Kasih dipertontonkan dengan keberanian mereka tetap mempercayai Tuhan. Tidak takut menghadapi tekanan aniaya. So mereka tahu Tuhan mereka ada di situ. Nah ini coba kita lihat Roma pasalnya kembali. Kita lanjut yang tadi. Kita baca. Ayatnya yang ke-37, which is ayat ini sudah tahu lah. Ayat ini sering dikutip orang, cuma suka salah konteks. Kutipnya kalau pas dia mau bangkrut, dia kutip ayat ini biasanya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oh ya, terjemahannya bingung. Jadi kira-kira bahasanya begini. Kita lebih daripada pemenang. More than conquerors. Karena ini istilah perlombaan. Kalau orang lomba lari siapa yang nomor 1? Pemenang yang nomor 1. Kita lebih dari pemenang. Jadi ini nomor 1 kita di atasnya. Kenapa? Saudara tidak suka ide itu. Tapi itu ide Alkitab. Saya kasih contoh di kehidupan. Makanya kita tidak harus cari posisi nomor 1. Karena kita ditempatkan selalu di atas nomor 1. Saya kasih contoh. Oke. Menurut saudara, adakah statement di Alkitab yang berkata bahwa Yusuf menjadi orang kedua di Mesir? Ada enggak?
Tanya aja, coba tanya aja. Sampai saya dengar pendeta berkhotbah bahwa Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Enggak Pak, Yusuf bukan orang kedua di Mesir. Ini Firaun orang pertama, Yusuf di atasnya. Makanya yang Yusuf katakan bahwa dia itu, kapan-kapan baca Alkitab tuh teliti supaya nggak sembarang ngomong. Yusuf tuh bukan orang kedua di Mesir. Dia menjadi bapak bagi Firaun dan menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Memang Firaun ngomongnya gini sih, yang membedakan antara aku dengan engkau hanyalah tahtaku, tempat duduk. Terus yang kedua, yang membuat orang berpikir dia orang kedua, bahwa dia dikasih kereta yang kedua. Tapi enggak, tiba-tiba Firaun berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat bergerak di seluruh Mesir tanpa sepengetahuanmu. Siapa itu? Saya mau bilang kadif propam sebagai sebuah jabatan, tapi itu enggak cocok. Sebab Yusuf punya kekuasaan terlalu tinggi. Makanya ditulis di Alkitab begini, Firaun pun mengakui bahwa orang ini beda. Dia orang pertama, sedangkan Yusuf ada di atasnya. Seluruh Mesir dikelola oleh Yusuf. Dia bukan orang kedua, dia penguasa Mesir. Makanya dia menyebut kata ini, aku menjadi bapak bagi Firaun. Bilang dulu, bapak bagi Firaun. Oh. Nah, dia bilang ini idenya. Kamu menjadi lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi ada banyak orang menang perlombaan, tapi kita ada di atasnya. Nah, kasih bisa buat kita seperti itu. Karena memang tujuan Tuhan dengan menyatakan kasih supaya kita masuk pada tujuan-tujuannya dengan jalan mentaati firman-Nya. Ketahuilah bahwa kita pernah jatuh di dalam dosa. Ketidaktaatan itu warna paling gampang daripada orang yang jatuh di dalam dosa. Kita menjadi budak ketidaktaatan. Kita menjadi budak memberontak. Itu kan itu kata kita punya perbudakan itu selalu membawa jiwa pemberontakan. Nah itu yang perlu dibereskan. Tentu sudah sadar akan cerita ini. Keluar dari Mesir cuma butuh 1 malam. Bagi bangsa Israel. Keluar dari Mesir, 1 malam aja. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari orang percaya perlu 40 tahun. Lama itu. Nah selama 40 tahun itu mereka diajar hukum supaya itu dapat terselesaikan. Tapi sekarang kita di perjanjian baru hukumnya berdiam di dalam kita. Sekarang bagian kita untuk mengaplikasikannya. Siapa di sini yang tahu bahwa dia dikenal oleh Tuhan? Sebab kasih itu adalah unsur pengenalan. Kalau dia adalah unsur pengenalan itu berarti dia jadi identitas kita. Jadi kasih itu jadi ID buat kita. Yang pertama kasih itu jadi hukum buat kita. Yang kedua kasih itu menjadi identitas buat kita. Saya tanya pada saudara. Dari mana saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara? Atau saya ganti pertanyaannya. Dari mana saudara tahu bahwa Tuhan mengenal saudara? Saudara mengenal Tuhan? Ya terserah, kayaknya saudara mengenal Tuhan deh. Karena saudara mungkin baca Alkitab, saudara baca buku, saudara pikir saudara mengenal Tuhan. Tapi ini kata yang baik. Bahwa nanti di akhir zaman sudah bukan soal apakah kita mengenal Tuhan, apakah Tuhan mengenal kita. Oke, kalau saya tanya, apakah Tuhan mengenal saudara? Halo? Kan gak enak. Kalau saya ngaku-ngaku, saya kenal loh. Terus kemudian Tuhan berkata, terus terang ya, kamu siapa? Enak. Enak. Misalnya saya ngaku-ngaku, saya kenal loh Pak Hence Kopstan penulis buku itu. Wah, saya dekat sama dia. Terus tanya Hence kenal Pak Jonathan? Enggak. Kira-kira terus terang ya, Jonathan siapa? Gitu kan? Oh, sudah tidak pernah tahu cerita itu? Sudah tidak tahu bahwa nanti di ujung itu soal pengenalan? Nggak tahu ceritanya? Coba kita lihat.
Di dalam Injil Matius pasalnya ke-7, ya, ditulis oleh Alkitab, ditulis di ayatnya yang ke-21, atau bacalah dari ayatnya yang, ya kita akan baca ayat yang ke-21. Ayat ini sudah selalu jadi ayat yang dipakai oleh hamba-hamba Tuhan untuk menjelekkan denominasi lain. Jadi gereja Protestan bilang gereja Pentakosta kayak gini, gereja Pentakosta tuduh sebaliknya dan ini bunyinya gini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jangan lupa tadi perintah-perintahku, kehendakku. Sekarang ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, berkhotbah demi namamu, KKR demi namamu, tolong orang miskin demi namamu. Semua ada banyak in the name of God yang kita buat dan kita rasa karena itu membuat Tuhan mengenal kita. Coba lihat ayat 23. Pada waktu itulah. Jadi ya sekarang dia belum berterus terang, tapi nanti pada waktu itu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi isunya nanti soal apakah dia mengenal kita kan? Ya kan? Bukan soal kita bernubuat, yang lain itu gak terlalu penting. Isu pengenalan karena kasih ini yang penting. Tahu nggak jawabannya kalau saya bilang begini? Tuhan mengenal kita kalau kita mengasihi Dia. Itu aja. Saya ulang kali. Tuhan mengenal kita kalau kita mengasihi Dia. Tapi kan mengasihi Dia itu ada tandanya. Melakukan firman-Nya, melakukan perintah-perintahnya, berada dalam kekuasaannya, dalam hubungannya. Tapi tahu nggak? Kita ciptakan agama baru sekarang. Kita atur seolah-olah kalau kita nyanyi 6 jam kita mengasihi Tuhan. Ya kalau sudah nyanyi lagunya Battle Temple kita pikir kita sudah mengasihi Tuhan. Enggak. Tetap firman Tuhan berkata mengasihi Tuhan itu langsung memberikan kepada kita pengenalan. Coba kita baca 1 Korintus pasalnya ke-8 ayat yang ketiga. Nah supaya ayat ini saya tidak ambil di luar konteks. Ayat ini tentang penyembahan berhala. Makanya kita orang percaya tidak kasih jeruk pada Tuhan. Kita tidak bawa jeruk, gitu kan. Kita tidak bawa buah-buahan, tidak bawa kambing, tidak bawa ayam. Kenapa? Sebab kita punya hubungan. Kita punya hubungan kasih dengan Tuhan. Bawa jeruk tidak membuat Tuhan senang. Sudah ada persembahan yang ada terlebih dahulu yang sudah berkenan untuk selama-lamanya. Dan itu dibawa oleh Yesus. Nah, jadi Paulus bilang ini penyembahan berhala itu bisa ada di mana-mana. Sebab berhala itu adalah tabiat manusia yang ingin menyembah yang lain selain Allah. Tabiat manusia yang ingin menjadikan ada hal yang lain lebih utama dari Tuhan. Jadi sebenarnya penyembahan berhala itu sistem nilai yang kita bangun. Pekerjaanmu lebih utama dari Tuhan, nah, dia berhalamu. Apa saja yang kamu anggap lebih utama dari Tuhan, dia berhalamu. Nah, jadi udah gitu tuh. Nah sekarang Paulus bilang, apa yang membuat perbedaan semuanya gini? Sebab ini dia, berhala itu tidak kenal kamu. Kamu pergi menyembah berhala yang gak kenal kamu. Terus Paulus punya argumentasi luar biasa. Masa kamu yang buat sendiri berhalanya, kamu bangun sendiri patungnya, kamu taruh, terus kamu sembah. Terus kemudian kamu bilang bahwa dia mengenal kamu. Ya enggak lah, nyawanya enggak ada, intelektualnya enggak ada apa-apanya. Masa berhala mau kenal kamu? Terus ketahuan bahwa kamu enggak kenal berhala. Kamu sudah tahu berhalanya terbuat dari batu, terbuat dari patung, kamu kasih jeruk. Kapan batu makan jeruk? Logisnya aja enggak ada. Tapi you create things di dalam diri saudara untuk berkata bahwa ini lebih penting dari Tuhan, kan begitu. Nah, masalahnya Paulus berkata gini loh, yang penting itu di sini.
Tuhan mengenal orang yang mengasihi dia. Wah itu sebuah statement. Di tengah-tengah statement penyembahan berhala, Paulus berkata enggak. Ini soal apakah kamu mengasihi Tuhan apa tidak. Tuhan mengenal orang yang mengasihi dia. Taruhlah kamu menyukai patung, kamu menyukai apa? Kamu menyukai itu. Apakah patung menyukai kamu? Tidak logis kan? Terus kita bawa jeruk ke patungnya. Patungnya bilang enggak, gue mau babi kecap. Misalnya, lu mau lu ganti. Kita kemudian buat semua yang aneh hanya karena kita create sesuatu di pemikiran kita. Tapi kasih nggak begitu. Begitu kita mengaplikasikan kasih, Tuhan mengenal. Karena it's about His life. It's about His personality. Jadi begitu orang mengasihi, Tuhan ada di situ. Makanya dibilang di 1 Yohanes pasal 4, Allah adalah kasih. Di mana ada kasih dipraktekkan, Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah gagal untuk hadir. Tuhan selalu ada. Kita selesai aja ini. Karena ini penting sekali buat kita. Setelah dia dari hukum, dia kemudian menjadi tujuan. Ini sekarang dia menjadi kendali hidup kita. Kita mulai dulu. Dia menjadi hukum, dia menjadi tujuan. Sekarang dia mau untuk menguasai kehidupan kita supaya kehidupan kita memanifestasikan kasih itu. Kita baca ayat yang sudah biasa di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Ayat biasa. Ya, kita baca ayat tersebut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Kita sudah tahu bahwa roh ini yang menaruh kasih di dalam kita. Sekarang dia jelaskan lebih kuat. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, power, kasih, dan ketertiban. Jadi roh yang memberikan hukum kasih di dalam saudara itu, roh inilah yang kemudian membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk apa? Supaya kita memiliki ini heavenly control lifestyle. Supaya kita memiliki kehidupan yang dikendalikan oleh roh, yang dikendalikan oleh sorga. Dia taruh hal ini di dalam kita membangkitkan kekuatan, power pada saudara, ada kuasa. Kasih punya kuasa. Sampai hari ini saya masih melihat kasih mengubah manusia. Kasih mengubah seorang gembel menjadi orang yang kaya raya, Pak. Kasih mengubah menjadi seorang pelacur menjadi penginjil yang hebat. Kasih mengubah tikus pasar menjadi seorang yang penuh kasih dan membagikan kehidupannya buat orang lain. Kasih masih mengubah manusia. Saya melihat kasih mengubah orang kaya yang egois, yang kasar, yang sama sekali nggak bisa diatur. Berubah menjadi orang yang sangat lemah lembut dan mengasihi orang lain. Kasih mengubah orang yang karakternya seperti halilintar. Boanerges. Anak-anak halilintar. Berubah menjadi rasul kasih. Yang berkata begini. Kalau kamu hidup di dalam kasih. Kamu hidup di dalam Allah. Karena Allah adalah kasih. Siapa dia? Yohanes. Rasul yang kemudian berubah. Padahal ini Yohanes kasar loh. Yohanes itu perpaduan antara Ambon, Batak, Manado, Toraja, Makassar. Hancur. Itu bayangkan. Mereka mainnya bunuh aja. Mereka tidak main pelan. Bunuh aja. Masih ingat Yesus sama murid-muridnya lagi jalan di Samaria. Terus tiba-tiba Yesus memberitakan Injil. Orang Samaria menolaknya. Tahu nggak? Yohanes bilang apa sama Yesus? Yesus, udahlah. Panggil api dari langit, bakar aja. Bayangkan. Itu mainnya nggak kecil itu. Itu kira-kira kalau masa sekarang, udahlah penggal aja kepalanya. Tapi kan itu sepele penggal kepala. Api dari langit bakar mereka, bayangin. Yesus langsung balik dan berkata ini, you don't know what kind of spirit you speaking of. Kamu nggak tahu, kamu bicara keluar dari roh kayak apa. Wah itu mengerikan, ini orang ngeri nih. Ya kan? Tapi mereka diubah oleh Tuhan. Mereka diubahkan oleh Tuhan. Saya berubah karena kasih Tuhan. Saudara dan saya juga berubah karena kasih Tuhan. Iya, saya ini tinggal di Gunung Nona, Pak. Gunung Nona itu kalau di Makassar, jadi neraka ada di sini, Gunung Nona pas sebelahnya. Tiap malam mobil polisi di zaman saya waktu masih ada di situ, bolak-balik di situ. Udahlah,
Kita kalau pakai alamat Gunung Nona, pergi mau cari. Dulu kan namanya SKKB, Surat Kelakuan Baik. Kita kalau kasih alamat Gunung Nona, pulang kok enggak dapat kartu. Ya kita mesti pulang ganti alamat dulu, alamatnya oma kita kayak di mana, baru datang, baru ditandatangan surat kelakuan baik kita. Enggak pernah dapat surat kelakuan baik, enggak pernah. Tapi tahu nggak? Selama sejak saya bertobat sampai sekarang, saya ketemu one by one yang orang bilang kata mereka dulu preman, kata mereka paling jahat. Saya lihat mereka angkat tangan dan bertobat. Orang bilang tua miraman tahu apa. Tapi nggak peduli. Manusia tetap manusia. Dia bisa diubahkan oleh Tuhan. Tetap. Sampai hari ini kasih. Ada kekuatan. Tapi juga bukan cuma itu. Ada kekuatan yang lain. Kekuatan itu adalah kasih. Tapi yang berikut ini yang kekuatan paling perlu. Disebut dengan apa tadi? Coba munculkan ayat yang terakhir. Ketertiban. Sayangnya ketertiban itu seorang tertib di sekolah, pakai baju putih abu-abu, habis itu berbaris. Bukan itu yang dimaksud. Ketertiban yang dimaksud di sini, ketertiban yang dari dalam. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah sound mind. Pikiran yang sehat. Itu jauh lebih penting. Saudara dan saya perlu pikiran yang sehat untuk mengendalikan kehidupan kita. Tahu nggak? Lebih gampang tertib di luar daripada tertib di dalam daripada tertib di luar. Di luar sih kelihatan, tapi yang dari dalam ini pengendalian diri dan seterusnya. Lihat orang-orang di Alkitab seperti Yusuf, seperti Daniel. Itu mereka yang orang nggak lihat, mereka beribadah pada Tuhan. Itu yang mereka orang nggak lihat, mereka tetap cinta Tuhan. Itu biar orang nggak lihat, mereka tetap bisa mengendalikan syahwatnya. Dan orang nggak lihat. Yusuf dengan istri Potifar itu, wah. Itu drama Korea sih, saya nggak mau cerita pada saudara, tapi saya bisa bayangkan nggak? Bayangkan Yusuf bisa lari itu, dan Yusuf meninggalkan jubahnya, Yusuf lari, berarti dia lari dengan separuh pakaian tercabik keluar, lari keluar. Tapi tetap dia mempertahankan sebuah kehidupan tanpa dilihat oleh orang. Dari mana itu terjadinya? Sound mind, Pak. Orang tidak perlu lihat saya berhubungan dengan Tuhan. Orang tidak perlu menghakimi saya bikin apa. Saya tetap berhubungan dengan Tuhan. Orang tidak tahu waktu saya memberi kepada orang lain. Waktu tangan saya memberi, tangan kiri saya nggak tahu. Tapi kita hidup di zaman di mana segala sesuatu diobral. Beli Indomie 2 bungkus untuk anak yatim piatu, di syuting, ditaruh di Facebook. Seolah-olah ini adalah sebuah yang luar biasa. Tahu nggak kita hidup di zaman apa? Kita hidup di zaman pamer yang nggak perlu-perlu. Yang nggak perlu dipamer. Masih ingat zaman di mana kita punya buku harian? Kalau orang ambil buku harian kita marah-marah. Karena kita di situ kan tulis semua isi hatinya kita. Saya sebenarnya jatuh cinta sama Hence, tapi karena dia ada Mi Astrid, enggak jadi Mi. Tapi kan enggak apa-apa Ji. Kan enggak apa-apa, itu kan dia jujur sama dirinya. Dulu saya mau sekali jadi gembala di situ, tapi ada orang lain yang ditaruh, saya enggak jadi Mi. Enggak apa-apa Ji. Enggak apa-apa. Dulu tuh saya ini adalah orangnya pemalu, malu-malu kucing dan seterusnya. Nah, dulu yang kayak begitu kita keep secret. Kalau ada orang ambil buku harian kita marah setengah mati. Sekarang kita mau tidur saja, kita sengaja foto, kita lebih setengah telanjang mau kita tidur. Bayangkan kok. Malah kalau orang tidak baca rahasia kita pi marah. Kenapa tidak ada ini follower buat saya? Ayah, kabalen ini dunia. Tapi begitu nih. Aduh. Karena apa? Yang bisa tolong itu cuma kalau ada roh Tuhan, hukum Allah itu ada pada kita. Nah gini, saya katakan pada saudara. Saya menyebutnya kendali karena nggak ada bahasa yang lebih baik daripada itu. Tuhan tidak suka mengendalikan orang. Tapi begitu orang datang pada Tuhan, dia mau kuasanya yang dahsyat itu bekerja dalam diri seseorang. Supaya dia dapat mengalahkan diri kita. Diri kita paling susah dikalahkan. Egonya kita, kesombongannya kita, sok taunya kita. Semuanya, rasa benarnya kita. Itu perlu dikalahkan. Dan yang cuma bisa mengalahkannya itu, kalau ada roh Allah yang penuh dengan kasih itu diam dalam kita. Udah saya selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa, kita persiapkan hati kita untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Tanda kasih Tuhan kepada kita yang tidak pernah selesai. Dia selalu mengingatkan kita
bahwa dia telah menyerahkan nyawanya karena dia mengasihi kita. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Hamba-Mu berdoa, kalau sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Waktu kita makan, waktu kami memakannya, kami bersekutu dengan tubuh-Mu. Waktu kami meminum, kami bersekutu dengan darah-Mu. Untuk itu Bapa, mari berkati kami. Kuatkan dan teguhkan kami. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Hamba-Mu juga mengingat orang-orang yang sakit, anggota-anggota jemaat yang sakit sekarang. Lawat dan sembuhkan mereka. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari nyanyikan satu lagu. Any song. Saya minta saudara persiapkan roti dan anggur saudara. Kalau saudara boleh bangkit berdiri. Kasih setiamu di dalam hidupku. Yes Lord. Ku bersyukur. Amen. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Thank you. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Orang suka salah menerjemahkan, dia pikir di mana roh Allah bebasnya sembarangan. Tidak. Mengapa kita merdeka? Karena peraturannya sudah ada di dalam kita. Kita dengan mudah bergerak. Kemerdekaan kita itu berisi tanggung jawab bahwa kasihnya ada di dalam kita. Dan mari kita akan masuk dalam makan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan kata firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah menjadi peringatan akan daku. Tubuh Kristus ini telah menjadi tubuh yang menanggung semua penyakit saudara. Menanggung semua kelemahan saudara. Menanggung semua kutuk saudara. Kamu tidak perlu sakit lagi. Kamu tidak perlu hidup di bawah kutuk lagi. Karena dia sudah tanggung pada tubuh ini. Menanggung semua dosa saudara. Dan juga tubuh ini adalah tubuh ketaatan yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Yesus memberikan contoh bagaimana mengasihi Bapa lewat ketaatannya. Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan. Mari makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, the body of Christ. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan ia mengambil cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Dia membebaskan kita dari perbudakan dosa.
Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan. Menang atas iblis, menang atas ular tua itu, menang atas tipu muslihatnya. Mari bersekutu dengan darah penebusan dan darah kemenangan ini. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Setiap kita ambil waktu dengan Tuhan. Bicara pada Tuhan. Apa yang jadi kerinduanmu? Apa yang jadi kebutuhan? Bicara pada Tuhan. Take your time. Semua orang bicara dengan Tuhan. Bicara pada Tuhan. Bicara. Apa yang menjadi komitmen barumu? Apa yang ingin kau kerjakan? Bicara pada Tuhan. Tuhan hadir dengan kita. Dia ada dengan kita. Katakan kepadanya. Ya Tuhan. Naikkan doamu, permohonanmu, permintaanmu. Mungkin ada ibu yang mau anaknya sekolah, pergi jauh ke luar negeri. Mungkin dia berpikir biayanya datang dari mana. Tuhan cukupkan. Mungkin ada orang yang sedang bergumul dengan ketakutannya, dengan penyakit yang sedang menggerogoti hidupnya. Tuhan sembuhkan. Apa aja yang saudara sedang katakan pada Tuhan. Dia hadir dengan kita. Bicara pada Tuhan. Jangan takut bahwa mulutmu komat kamit waktu bicara pada Tuhan. Waktu Eli melihat Hana, Eli berpikir dia gila atau sedang mabuk. Tapi Tuhan menjawab doa Hana. Yang mungkin komat kamit itu dalam desperation, dalam kesusahan. Tuhan ada. Tuhan mengasihi kita. Kasihnya lebih daripada cukup buat kehidupan kita. Thank you. Tuhan, thank you. Thank you. Thank you. Sekarang mari kita berdoa supaya kehendak Tuhan terlaksana dalam kehidupan kita. Berdoalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Coba peluk orang di sebelahmu, katakan Tuhan mengasihi kamu. God bless you. Thank you. Haleluya. Ruangannya mungkin agak dingin ya, tapi hati kita terbakar oleh firman Tuhan tadi. Sangat. Ya, saya sangat diberkati. Terima kasih Bang Jo. Tentunya jemaat yang hadir juga sangat diberkati ya. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan. Sangat memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bang Jo, keluarga dan pelayanannya. Sebelum kita berdoa untuk persembahan, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang baru pertama kali hadir atau belum mengetahui bahwa kita tidak menjalankan undi persembahan gitu, tapi kita siapkan amplop di belakang bagi jemaat yang mau memberikan, bisa langsung yang memberikan secara tunai bisa langsung memasukkan persembahannya ke kotak yang sudah disediakan, dan bagi yang mau memberikan dengan cara online di depan sudah ada barcode yang ditampilkan, boleh juga scan, bisa langsung mengirim persembahannya di sana. Baik, kita berdoa buat persembahan kita. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa. Tuhan memberkati kami. Kami yakin Tuhan ada di antara kami di tempat ini, bahkan Tuhan ada di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mampu untuk mempraktekkan kasih yang ada di dalam kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat persembahan yang mungkin tadi sudah diberikan oleh jemaat-Mu ataupun yang akan diberikan saat ini. Tuhan, kami berdoa biarlah persembahan yang kami berikan ini bisa membuat pekerjaan-Mu di tempat ini
bisa menopang pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap jemaat yang hadir, berkati setiap usaha pekerjaan, berkati setiap yang menempuh pendidikan ataupun yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lain Tuhan. Kami yakin Tuhan ada untuk memberkati mereka, dan biarlah melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kami mengembalikan juga sebagai bentuk kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami memberi saat ini atas dasar kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Oh ada, Bapak Ibu. Selamat datang Pak, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Oh ada juga ibu yang baru datang. Puji Tuhan. Satu keluarga, luar biasa. Bapak-bapak, ibu, saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, saya ajak semua bangkit berdiri. Dan kita akan mengangkat satu pujian. Dan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Dan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Dan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu, dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Kasih-Nya tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai, karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. God bless you as you go.